Kalau berbicara sahur, apakah dia ada doanya sama kayak berbuka puasa gitu? Ahlan wa sahlan bikum di balik podcast. Kita masih ngobrol dari Kota Tarim, dan untuk edisi Ramadan kali ini kita akan membahas seputar fadilah-fadilah, hukum-hukum, dan juga sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Dan untuk acara ini kita sekarang di hadapan kita Al Ustadz Gus Ubaidillah. Ya salam. Gimana kabarnya Ustadz Ubaid? Alhamdulillah Said. Bakhair. Alhamdulillah. Ya khair. Syahi gimana Syahi? Saya lancar Beb. Lancar. Duit lancar duit dia Syahi. Lu ngomong dong, diem aja. Ngomong apa Beb? Apaan aja ke bahas gitu. Kayaknya baru pertama kali nih Beb kita podcast kan. Ana nih. Buat lu jadi baru pertama kali. Baru pertama kali bikin nih. Jadi wajar lah kalau masih kaku gitu Beb. Gak apa-apa lu Rohit, lu bayangin kayak gak ada apa-apa, udah kita Rohit aja. Itu Rohit Kayak nih. kita lagi ngobrol gitu kan. Siap Beb. Ya khair. Kalau gitu ini kita langsung masuk ke maudhu atau gimana, Bet? Serah antum Beb, antum mau ngomong apa dulu kayak. Antum udah murojaah semua? Insyaallah Beb. Haji. Soal pertama ya. Apa sih artinya sahur di dalam syariat? Berbicara tentang sahur Beb ya. Iya. Jadi sahur Beb, maksudnya menurut logat Arabi dia ada sahur, ada suhur Beb. Sahur sama zuhur. Suhur gitu loh. Kalau sahur bifathisin Beb, sahur. Sahur. Iya, kalau eja Indonesia itu SAHUR, sahur. Yang biasa kita pakai di Indo gitu kan. Sahur itu bifatisin apa? Itu makanan atau minuman yang dimakan itu waktu Jadi sahur. nama makanan sama minumannya itu. Nah, itu dinamakan sahur, Beb. Tapi kalau bidomisin suhur, Suhur. nah itu pekerjaannya dia. Jadi kalau dia makan dan minum di waktu sahur itu Ini kalau pakai domah nih suhur. suhur. Pekerjaannya dinamakan Nah, suhur tuh, Beb. suhur. Tapi ya kebiasaan kita di Indo kan, sahur begitu udah atlak dia. Jadi kayak udah kebiasaannya mereka bilang sahur. Jadi secara mutlak udah. Sahur, suhur. Gitu deh Beb. Tapi menurut istilah fuqaha Beb, mereka menginginkan apa itu sahur? Sahur katanya Beb, setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi setelah akhir malam bagi orang yang mau berpuasa Beb. Ya salam, udah kayak di fatwa omongannya. Kebiasaan megang fatawan. Lanjutin. Kaku Beb deh. Jadi begitu Beb ya. Iya. Heeh. Kebiasaan apa tadi lu bilang, gua gak paham. Jadi ya kebiasaan Tadi lu bilang sahur kebiasaan apa? Kalau kata itlaq fuqaha itu apa sahur? setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi di akhir malam. Jadi akhir malam tuh pertengahan malam Beb, jam 12 ke atas itu. Nah, itu yang dikonsumsi bagi orang yang mau berpuasa. Itu yang diinginkan oleh fuqaha Beb. Istilahnya fuqaha gitu. Kalau istilahnya selain fuqaha, istilahnya siapa? Orang-orang Arab. Orang Arab kan lughah gitu loh. Iya. Kan karena bahasa Arab tuh ini lebih luas Beb ya, enggak kayak bahasa kita gitu. Apa itu kata mereka, Bet? Itu makanan atau minuman yang dikonsumsi di akhir malam bagi orang yang ingin melakukan ibadah puasa Beb. Terus apa sih hukumnya sahur Beb ya? Apa hukumnya, Bet? Sunnah Beb. Sunnah. Udah, Ya kalau orang nggak mau sahur, pengen diet gitu kan, makan malam ntar buat tambah gemuk. beda Beb. Enggak begitu. Gimana nggak begitu? Nggak, maksud gue yang sunnahnya itu segimana sih? Ya, Apa harus sedikit? Nah, sunnahnya atau Beb. semua, Nah, atau makanya kenyang, sunnahnya biar puasanya tuh nggak lapar. maksud di sunnah sahur ini Beb bagi orang yang menginginkan puasa. Terus kalau orang malam-malam bangun malam nih lapar dia, nggak niat untuk berpuasa. Dia kan sama juga makan di tengah malam kan? Iya. Itu kan dinamakan sahur Beb. Nggak dinamain sahur. Nggak dinamakan sahur karena kenapa? Dia nggak dapat pahala sunnah gitu loh. Dinamakan sahur menurut bahasa gitu loh. Menurut ahlul lughah. Menurut bahasa dinamakan ini namanya sahur, makan malam setelah jam 12. Tapi Iya. kalau menurut ahli fikih itu Nggak, kalau dia niat puasa. Bagi dia melaksanakan puasa gitu Beb. Ajib. Banyak orang yang makan malam Beb ya. Akhir malam begitu. Tapi kalau dia nggak mau berpuasa ya dinamakan sahur Beb. Gitu loh. Terus kapan sih Beb masuk waktunya sahur? Kita kan udah bahas. Waktu masuknya sahur tuh akhir lail. Kita bejuri tuh di akhir lail Beb. Jadi pertengahan malam binisful lail, jam 12 ke atas gitu loh. Itu masuk waktunya sahur Beb. Di bawah jam 12 nggak sahur deh. Nggak sahur. Jadi kalau dia makan di bulan puasa misalkan sebelum pertengahan malam, sebelum jam 12 gitu, dalam artinya itu dia nggak dapat pahala sunnah. Nggak dapat pahala sunnah sahur gitu. Ya kita biasa kan di sini makannya begitu, habis sholat tarawih langsung makan, lapar. Nah, itu antum tuh aja Beb. Kayak kita kan. Terus bet dengerin nih. Faedahnya sahur nih apaan sih? Banyak ya Kita faedahnya. sahur. Yang kita tahu kan faedahnya sahur biar puasa nggak lapar. Iya. Puasanya tuh jadi enak gitulah. Ibadah terus kita nggak ngerasain lapar, cuma ngerasain puasa buat Allah. Nah, banyak Beb manfaatnya sahur ya. Iya. Gitu loh. Manfaat, Manfaatnya faedah, manfaat semuanya deh. semuanya sama Beb ya. Manfaat dan faedahnya sahur Beb. Jadi kalau misalkan kita makan
itu kan namanya sumber energi Beb ya, makanan apa gitu loh. Tapi yang lebih afdol kata Nabi itu dengan tamar gitu loh, kata Nabi. Korma. Sahurnya orang mukmin itu korma itu, dalam hadisnya berkata. Dan juga Beb, sumber energi atau makanan atau asupan sahur yang baik itu ketika dikonsumsi oleh orang yang menginginkan puasa Beb, itu akan menjadikan cadangan tenaga dia buat untuk melakukan aktivitas sehari penuh gitu loh. Kalau sahurnya baik, dia teratur gitu loh, nggak banyak, dengan mengikuti sunnah Nabi kan. Nabi kalau makan ketika lapar terus bangun selesai makan sebelum kenyang itu kan, gitu loh. Itu akan menjadikan cadangan tenaga kita untuk beraktivitas sehari penuh gitu loh, menjalankan ibadah puasa. Jadi makannya nggak terlalu banyak. Cara sederhana aja. Sederhana Beb. Apa katanya? Nah nugumun tidak akan nala nasba. Artinya apa tuh? Kami suatu kaum yang mana kalau makan tuh tidak kenyang Beb. Ya, makan terus berarti makannya nggak kenyang-kenyang. Enggak, maksudnya selesai makan sebelum kenyang gitu Beb, paham? Oh gitu. Kirain kan artinya makan terus nggak ada kenyang-kenyangnya. Kayak juj majuj. Terus Beb, banyak lagi faedahnya sahur Beb, manfaatnya. Apa lagi tuh? Jadi sistem kekebalan tubuh tuh akan lebih baik kalau kita sahur Beb. Terus bisa juga dia mencegah potensi penyakit yang berbahaya gitu loh. Jadi kan kita kan kalau misalkan seharian gitu loh kita puasa tapi nggak ada sahur, itu kan takutnya lemas gimana gitu Beb. Terus bisa juga membantu program diet Beb, kalau orang makannya teratur kan, orang puasa gitu loh. Ya kan tapi puasa makannya malam semua, gimana pengen diet? Orang pengen diet pagi-pagi makan. Tapi sekedarnya aja, jangan banyak-banyak Beb. Maksudnya makan sekedarnya Beb, jangan terlalu banyak gitu loh. Banyak orang di bulan puasa dia malah tambah gemuk gitu loh di bulan puasa, bukannya karena barokah. Nah, barokah. Makanannya barokah, makan terus. Belum lagi ntar ada sholat tarawih di Jakarta gitu kan, kita Bet acara sholat tarawih di Al-Hawi, Kuitang, Fakhriyah. Ya, Bogor. Orang Bogor nih. Gitu Bet. Ini ada pertanyaan lagi Bet. Itu pertanyaannya tuh gak apa? Ya, jadi hal-hal apakah yang perlu diperhatikan dalam bab ini? Kita harus merhatiin apa? Di dalam bersahur ataupun di dalam makan malam juga, buka puasa sekalian tuh. Kita sahur Beb, kita kan melihat hadis Nabi dulu pertama kan. Iya. Yang harus kita perhatikan. Kenapa sih sahur gitu loh? Padahal kan sahur tuh makan sahur gitu loh. Sahur makan sahur. Orang banyak yang suka makan Beb kan? Banyak, tapi kalau misalkan dibarengin dengan makan sahur, maksudnya makan untuk ibadah sahur kan, gitu loh, susah bagi dia gitu loh. Kadang-kadang kita makan habis malam jam, apalagi kita kan anak muda kalau di Indo kan, makan habis tarawih itu banyak kan, habis itu nggak sahur lagi udah main petasan apa gitu kan, sampai pagi kita tuh sholat baru tidur kita kan. Jadi paling enggak tuh itu mending makan dulu Bet, makan tamar 1-2 itu dihitung sahur kan. Itu sahur. Makan sebelum imsak. Oh iya, lu harus perhatiin juga tuh imsak. Pertama Beb, sahur tuh sunnah Beb, walaupun kata Nabi walaupun seteguk air. Iya. Sunnah untuk bersahur. Berarti paling sedikit ini nggak ada ituannya, nggak ada had. Nggak ada batasnya. Segimanapun pokoknya sedikit aja yang masuk sahur. Bener. Terus sahur juga Beb untuk membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab terdahulu Beb. Mereka nggak sahur. Ahlul kitab nih Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nggak pada sahur. Terus orang sahur juga dia dapat sholawat dari Nabi kan, dapat Allah dan malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang melakukan sahur Beb. Sholawat daripada Allah rahmah kan, daripada malaikat istighfar. Itu orang-orang sahur dapat kelebihan begitu Beb. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Terus kapan sih waktu sahur? Sampai kapan sih sahur gitu loh? Iya. Sayyidina Anas waktu itu dikasih tahu sama Zaid bin Thabit. Kata Sayyidina Zaid bin Thabit, kita dulu katanya sama Nabi habis sahur langsung sholat gitu loh. Ini kata Sayyidina Zaid bilang ke Sayyidina Anas. Kita sama Nabi dulu habis sahur tuh langsung sholat subuh gitu loh. Terus kata Sayyidina Anas, lah kok bisa? Apa sih? Berapa jarak di antara sahur kalian sama Nabi dengan sholat itu? Kata Sayyidina Zaid bin Thabit sekitar 50 atau 60 ayat katanya gitu. 50 atau 60 ayat. Atau sebanding dengan ini Beb, 15 menitan gitu lah. Tergantung ayatnya Bet. Kalau ayatnya surat Bagoro kan panjang-panjang. Kalau surat yang pendek-pendek juz amma Khamsin Beb, labas yang begitu. Ya, maksudnya khamsin ini ayat yang panjang atau yang pendek? Di sini enggak dijelasin Beb, cuma mungkin pendek Beb kali ya. Sekitar 15 gitu Beb, 15 menitan gitu loh. Makanya sekarang kan ada imsak Beb, benar gak? Sebenarnya kan imsak tuh masih boleh makan, minum kan Beb. Cuman kan dijadikan sama ulama imsak tuh buat apa? Buat kita jaga-jaga gitu loh, gitu kan. Kayak kita di DM nih. Habis sahur langsung witir kan. Habis itu kayak mulai sama Habib kan.
Ya kita kan sahur, sholat witir, terus minum lagi habis itu baru adkar. Habis itu kan habis azkar tuh kita nggak boleh Minum lagi. kan untuk imsak di situ kan, untuk kita berjaga-jaga. Terus kalau berbicara sahur, apakah dia ada doanya sama kayak berbuka puasa gitu? Doa sahur. Enggak ada gak? Allahumma laka sumtu. buka Allahumma puasa, laka Beb. tasahartu kali. Ada gak? Katanya sih Beb, yang anda cari gitu nggak ada katanya. Jadi nggak ada doa dikhususkan buat sahur Beb. Tapi di situ kita disunahkan untuk membaca dibaguskan untuk membaca doa gitu loh. Gimana doanya? Doa makan, doa Allahumma barik lana fi terus diharuskan juga berbanyak istighfar katanya Beb, untuk mengambil umumnya firman Allah Taala, kata Allah apa, wabil ashari hum yastaghfirun gitu loh, bil ashari hum hum yastaghfirun. Nah kita mengambil umumnya kalimat lafadznya perkataannya Allah, maka dibaguskan oleh ulama tuh untuk membaca doa, beristighfar. Juga kita sahur kan bisa qiyamul lail, sholat tahajud kan di malam hari itu loh. Terus kan di situ di waktu malam itu kan juga Beb, malam diijabah doa kan, kata Allah hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min hajatin, kata Allah kan, yang Itu punya di hajat, akhir pertiga malam yang terakhir. yang punya hajat katanya Beb, yang punya yang mau yang punya dosa minta diampunin, terus yang punya di ini sama Allah, Dikasih semua. dikasih sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Banyak faedah-faedahnya kan Beb kalau akhir malam begitu Kalau Beb. menurut gue Bet yang paling penting tahu gak apa? Kita istighfar Nabi. Nah itu Itu paling ajib deh. Lu makan tapi lu ngerasain gue nih makan kenapa? Bukan karena besok biar puasa, enggak. Kenapa? Gue ngikutin Nabi. Dulu Nabi Muhammad kekasih gue kayak gini. nah Pengen puasa di sahur dulu pakai korma biar sehat, ini semua ngikutin Nabi. itu Iya Beb. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta Allah bener, ikuti aku. Jadi kita semua ngikutin Nabi di dalam gerak-gerik, niat semuanya deh. Ya udah, ini sebenarnya pembahasannya udah selesai. Mendingan saya nanya apa ya? Saya pengen nanya ini Ustadz. Saya pengen tanya tentang fatwa. Antum kan khidmah di fatwa, bantu-bantu. Iya, Itu terus? gimana? Jadi kesehariannya tuh ngapain sih di fatwa? Anak penasaran dari dulu nggak tahu, nggak pernah masuk. Nanti kan khidmah bantu-bantu. Itu dia ngapain mereka di fatwa? Nah ya Terus fatwa ini apa? Lu jelasin dulu fatwa ini apa? jadi fatwa gini Beb, jadi Tuh ya tuh kertas ambil. Iya ada nama Allahnya Bet. Baik. Jadi kan sebelum gua nih yang khidmat di fatwa ada namanya Reza Abdul Fattah. Bang Reza. Dia dulu pertama yang khidmat di fatwa. Dulu kan fatwa bukan di bawah, di atas dia. Di kamar Al Hatim kalau nggak salah di sini. Hati yang mana? Ini sebelah iya ada. Hati. Dulu Bang Reza minta khidmat di situ sama Mas ini, sama Syekh Ali, sama Mas Syekh di situ. Sama Syekh Omar Hussein kan. Akhirnya Bang Reza khidmat di situ tuh terus sampai dipindahin ke bawah fatwa resmi Darul Mustafa. Di situ nggak lama Bang Reza kawin kan. Jadi Bang Reza kawin, di situ Syaban dia mau balik Syaban, dia mau nyari pengganti. Ya udah, gue yang gantiin gitu. Dia minta Bet gantiin gue di sini dah. Lu yang diminta apa? Lu yang minta? Dia minta Beb, kok nggak tahu apaan gue, kan masih baru gue tuh. Ya salah. Gantiin deh. Terus gimana Bang, kita begini pokoknya dah. Pokoknya lu setiap hari nih, lu habis dars kan selesai jam 9, jam setengah 10 langsung tidur katanya. Jadi jam 11 lu bangun. Di situ banyak tamu katanya biasanya. Jadi jam 10, jam 11 tuh lu bangun, lu pokoknya di situ lu duduk. Itu tamu siapa aja boleh datang tuh? Orang-orang nanya Beb, orang-orang Baduy, orang-orang Gobila. Baduy semua. Maksudnya orang-orang yang punya masalah lah, orang yang punya masalah gitu loh. Kalau tuh pengen nanya boleh gak? Boleh. Iya. Pernah ada yang nanya gak? Banyak tuh yang nanya. Siapa? Bahkan orang Indonesia banyak yang nanya. Iya. Hatta Ustadz siapa Abdul Qadir Hasibi tuh nanya juga dia. Abdul Qadir Hasibi. Terus jam 11 bangun kan, katanya ini tamu, lu duduk situ dah. Kalau nggak ada tamu lu duduk. Lu maksudnya lu ambil faedah sama Syekh Umar. Kalau bablas nggak ada. Kadang gua nih sama ini ada orang di situ minta dibangunin gitu loh kalau kebablasan. Jadi ntar kalau ada tamu kita disuruh ngasih air. Kalau nggak syahi pertama dulu. Syahi ya. Syahi tuh Syekh Akhdar dah, kesukaan Syekh Umar di situ kan. dia juga Syekh Akhdar. Syekh Akhdar bas, nggak ada lagi dah. Kalau Ibu Muhammad Ali Idrus kalau hadir fatwa nggak minum syahi dia. Minumnya moringa dia. Moringa. Situ itu setiap hari Beb ya, jam 11 tuh. Jam 11. Beda kalau hari Kamis. Kalau hari Kamis kita dari jam 9 udah siap Beb, standby udah. Jam 10 mereka pada datang tuh semuanya tuh, anggota-anggota fatwanya. Kayak siapa namanya? Pertama Syekh Umar Hussein dulu yang datang kan. Karena dia mudirnya gitu loh. Ketuanya itu Syekh Umar Hussein. Syekh Umar mudirnya ini pilih sama Habib. Habib Umar ketuanya. Nah, itu Habib Umar ntar nanti kalau udah soal semuanya dijawab baru dibawa ke Habib. Oh jadi mereka nih bikin soal semua jawaban semua terus dikasih ke Habib. Habib apa kalau Habib udah setuju udah Habib wafak,
Habib nggak ngasih talik udah, kalau Habib ngasih talik dibenerin sama mereka begitu. Jadi itu banyak anggota-anggotanya kan, kayak siapa namanya, Syekh Umar Hussein, Habib Muhammad Ali Drus, Habib Ali Bakar, Habib Kalvim, Habib Hatim Smith, terus Syekh Hussein Haddad, Salim Ahmad, Syekh Amar Saya Salim Bahar, Bahres hadir. Syekh Salim Bahres. Hadir ya? Enggak, Salim Bahres namanya sih ada di anggota fatwa cuma nggak pernah hadir. Syekh Amar Bahres, Syekh Hussein Haddad kan. Terus siapa lagi? Syekh Muhammad bin Smith udah. Terus Syekh Hussein Bakhomi, Syed Hamid. Syed Hamid. Heeh. Dulu Syekh Mujtaba anggota juga, Syekh Syekh Mujtaba Mujtaba. bin Syahab. Heeh. Sekarang kan udah balik dia kan, nggak jadi, nggak ini lagi. Terus ente ini buat teh Indonesia, Syahi Indo apa Syahi Arab? Se-Arab lah, Beb. Kan di Arab kita gimana Emang sih? beda apa? Beda orang Arab kan dhok, kata dia kan dhok rasanya itu loh. Heeh. Kayak kakak lu Salim kan, dhok gitu loh. Dok. Heeh. Itu yang di mereka cari dari dhoknya itu. Ini Syahi nih, Bet. Nah ini nih saya Ini Hadromi Syahi. nih. Heeh. Syahi Al-Hadrami. Heeh. Ini si Hadromi katanya Beb mumayyiz dari Hadromot. Teh Bukhor khas Hadromot. Nah, ini Ini apa teh sih? Bukhor. Toko. Heeh, nama tehnya. Oh, Ustaz. Nasinya dikit Ustaz. Terus dia teh Bukhor. Beb. Apa sih teh Bukhor itu loh? Apaan? Teh Bukhor nih karena tehnya dibuat di atas arang terus. Nggak pakai gas dia. Gimana caranya bikinnya? Jadi kan itu biasa di tank ini, di ini biasa, di dalu biasa tuh. Dal atas apa sih? Gas dalu. Iya. Biasanya kan kita pakai Baskom, gas. dalu. Ini yang buat Nur saya Bib. Teko. Teko. Buset, Nah, udah lupa bahasa Indonesia, repot juga. nah di teko tuh. Jadi tekonya kan bisa pakai gas. Dia enggak pakai arang dia. Gitu loh. Makanya itu saya bukhor. Nah, kata orang Arab tuh Dok. dhok itu dhok ya dia di situ loh. Syahinya itu emang harus panas. Kita kan biasa ngomong minum nih teh dingin, es teh manis. Nah, mereka harus panas, Beb. Dulu mereka maksudnya awal-awal pas kita orang Indonesia nih buat saya dingin, mereka golong nanti musmagul katanya, nggak masuk akal nih saya dingin begini. Tapi dengan berjalannya waktu pas kita kasih mereka minum gitu loh. Minum juga enak. Pas itu kita kan lagi buka bersama nih, kita kasih saya dingin, diminum sama Syekh Umar yang lainnya. Syekh Umar minum. Minum. Gak bener lu Bet ngasih Syahi Indo. Ya Kher, kalau gitu kita sampai sini kita ngobrolnya. Sampai sini dulu Bet kita ngobrolnya. Semoga ini bisa ngasih ke orang inspirasi, inovasi dan juga edukasi. Dan semoga semua orang ini yang nonton semuanya nanti sebelum puasa inget niat-niat yang kita tadi sebutin, semua niat-niat apa fadilah, keutamaan, hukum-hukumnya apa semua. Jadi puasanya nggak berlebihan dari waktu dan juga nggak kekurangan. Intinya itu dah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Satu Bet.